Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kamu dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan kembali beribadah sekolah minggu melalui YouTube GKRI Bukit Sion Bogor. Oleh sebab itu, persiapkanlah hatimu agar kamu mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan marilah kita memulai ibadah dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hingga sampai saat ini kami masih memperoleh kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau beribadah sekolah minggu melalui YouTube GKRI Bukit Sion Bogor. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari kisah Filemon dan Onesimus. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan dalam Filemon ayatnya yang ke-9 sampai 11. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Yesus Kristus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Adik-adik, melalui firman Tuhan ini kita mau belajar tentang mengampuni. Ada seorang tuan yang memiliki seorang hamba. Tuan ini bernama Filemon dan hambanya bernama Onesimus. Onesimus ini adalah orang yang jahat. Dia mengambil barang tuannya, dia mencuri barang tuannya, yaitu uang dan emas. Suatu hari ia pun ketahuan. Filemon tahu bahwa yang mengambil barang dan uangnya adalah hambanya Onesimus ini. Filemon sangat marah kepada Onesimus, sehingga membuat Onesimus sangat ketakutan. Dan ia melarikan diri. Dia melarikan diri di penjara. Dan sampainya di penjara, Onesimus bertemu dengan seorang rasul yang bernama Paulus. Paulus ini dia dipenjarakan. Dia dipenjarakan karena dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Dengan adanya perjumpaan itu, Onesimus menceritakan semua perbuatannya kepada Paulus. Dia mengatakan bahwa dia mencuri barang-barang Filemon. Dan Filemon, tuannya sangat marah kepadanya, sehingga ia melarikan diri di penjara. Setelah Paulus mendengar segala yang diceritakan oleh Onesimus, Paulus menyadari, Paulus tahu bahwa Filemon sangat membenci Onesimus. Oleh sebab itu, Paulus menuliskan surat kepada Filemon dengan tujuan agar Filemon tidak menyimpan benci atau dendam terhadap Onesimus. Paulus mau Filemon
memaafkan Onesimus. Paulus mau Filemon mengampuni Onesimus. Dan itulah yang terjadi ketika Filemon membaca surat Paulus. Filemon pun menerima kembali Onesimus ini sebagai sahabatnya, bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara. Dan demikianlah Filemon mengampuni Onesimus walaupun Onesimus sudah melakukan kejahatan terhadap dia. Adik-adik, ini pelajaran bagi kita. Kita pun juga harus belajar dari Filemon. Mungkin banyak teman-teman kita yang melakukan kesalahan terhadap kita, yang menyakiti hati kita, yang membuat kita marah. Tapi marilah kita belajar untuk memaafkan. Marilah kita belajar untuk mengampuni, seperti apa yang dilakukan oleh Filemon. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi kita. Kita harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami agar kami memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Mampukan kami untuk belajar dari Filemon yang menerima kembali, yang mengampuni hambanya Onesimus, walaupun Onesimus sudah berbuat jahat kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah ini, kami boleh beribadah dengan baik. Kami bersyukur, haleluya, amin. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, shalom.